warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Yaya Tamawati selaku dosen pengampu mata kuliah PYL dan teman-temanku yang saya cintai, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini kita akan mempresentasikan board game jenis ular tangga. Permainan ular tangga adalah permainan yang biasanya sering dimainkan oleh anak-anak di rumahnya. Tapi kali ini kita akan mengaplikasikan board game jenis ular tangga sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Bersama saya Davidin dan teman saya Mas Kuro. Nama saya Abdul Salam. Langsung saja saya persilakan kepada Mas Kuro. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang kita butuhkan dalam penggunaan media board game jenis ular tangga ini. Di sini yang kita butuhkan yaitu yang pertama ada papan ular tangganya, dan yang kedua dadu, dan yang ketiga ada pion. Di sini kita memilih 3 pion karena nantinya siswa yang ada di dalam kelas akan kita bagi menjadi 3 kelompok. Terus juga ada papan skor. Terus di sini untuk memulainya kita mulai dari garis start, di mana garis start ini kita mulai dari angka 1 terus sampai angka terakhir 36. Terus di papan ular tangga ini kita telah menyediakan beberapa soal di mana nantinya jika siswa sampai pada angka yang ada soalnya, siswa harus menjawab soal tersebut. Adapun soal ini yaitu berkaitan dengan materi-materi pembelajaran bahasa Inggris. Untuk teknis permainan dari ular tangga ini sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Badus Salam. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan bagaimana sih teknis bermain board game jenis ular tangga ini. Board game jenis ular tangga ini hampir sama seperti ular tangga yang biasa dimainkan oleh banyak anak di rumahnya. Tapi hari ini kami membuat jenis ular tangga yang didesain khusus sebagai media pembelajaran di dalam kelas yang harapannya bisa menarik dan menggembirakan dan memberikan semangat untuk siswanya untuk belajar. Inilah teknis bermain ular tangga. Yang pertama, di sini ada garis start. Garis start di sini dimulai dari angka 1. Kemudian di sini ada angka-angka yang lain, 2, 3, 4, 5, 6 sampai angka terakhir yaitu 36. Angka 36 ini adalah garis finish atau garis akhir. Oke, baik. Kemudian setelah itu di sini ada beberapa mystery question atau pertanyaan misteri. Nah, ketika dadu ini berada di posisi pertanyaan contoh, maka siswa atau kelompok merah ini harus bisa menjawab pertanyaan. Kita coba buka pertanyaannya ya. Kakek in English. Ketika siswa tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka siswa tidak akan mendapatkan poin apapun. Sebaliknya, ketika siswa berhasil menjawab pertanyaan ini, maka siswa akan mendapatkan poin sebanyak 2 poin. Nah, kita lihat ada berapa pertanyaan di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini ada 6. Setiap pertanyaan di sini mempunyai 2 poin dengan catatan siswa harus bisa menjawabnya dengan benar. Oke. Setelah itu di sini juga ada tangga. Peraturannya adalah ketika pion ini berada di posisi tangga, maka pion harus harus naik ke ujung tangga. Contoh, dari angka 12 harus naik mengikuti tangga ke angka 22. Ini sama halnya dengan keberuntungan. Oke, kemudian berikutnya, komponen berikutnya di sini ada ular. Bukan ular ya, naga. Naga. Peraturannya adalah ketika pion dari salah satu kelompok berada di kepala, ingat kepala ya, bukan ekor.
berada di kepala, maka pion ini harus istilahnya harus dimakan oleh ular kemudian turun sampai ke ekor. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ini teknis bermainnya ada lagi ternyata. Ada gift atau kado. Di sini ada beberapa kado. Ada 1 dan 2. Teknisnya adalah ketika pion siswa atau pion kelompok berada di posisi kado, maka pion siswa secara gratis akan mendapatkan poin sebanyak 2. Secara gratis ini artinya tanpa pertanyaan apapun. Maka ketika siswa mendapatkan poin, maka di sini di papan skor akan secara otomatis mendapatkan poin sesuai dengan yang dia peroleh. Contoh, pion berhasil menjawab pertanyaan, maka grup A mendapatkan 2 poin. Kemudian grup A mendapatkan kado ditambah 2 lagi. Nah, seperti itu ya. Baik. Untuk berikutnya teknisnya adalah di finish di angka 36 di sini tersimpan banyak poin, yaitu sebanyak 10 poin. Nah, di finish ini ada 10 poin. Jadi teknisnya adalah siapa yang berhasil sampai sini, maka dia sudah pasti mendapatkan 10 poin. Belum lagi ketika dia sudah menjawab pertanyaan ditambah 2 poin. Belum lagi dia ketika mendapatkan kado ditambah 2 poin. Jadi artinya adu paling banyak poin. Kita mulai permainannya seperti apa. Di sini ada 3 kelompok. Dimulai dari kelompok kuning. Kuning harus melempar dan ingat dilempar, bukan ditaruh. Ya, dilempar seperti ini. Contoh ke bawah saja ya. Contoh, wow, angka 6. Ingat, ketika salah satu kelompok mendapatkan angka 6, maka dia harus mengulang, dapat lemparan tambahan. Oke, kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia mendapatkan angka 6, maka dia harus melempar sekali lagi. Kita lempar 2 poin. 7, 8. Nah, contoh lagi. Untuk kelompok berikutnya saya lempar 4 poin. Bagus. Kita mulai 1, 2, 3, 4. Berarti kelompok putih harus bisa atau akan menerima pertanyaan. Kita buka pertanyaannya. Kakek in English. Wow. Kemudian kelompok putih menjawab, kakek in English is grandfather. Nah, berarti di papan skor yang mendapatkan poin sejumlah 2 poin. Maka kelompok putih mendapatkan 2 poin. Nah, oke, kita tutup lagi. Kenapa harus ditutup? Karena kelompok berikutnya berkesempatan juga untuk mendapatkan pertanyaan yang sama. Coba kita lempar lagi untuk kelompok merah. Kelompok merah angka 3. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, jadi permainannya kurang lebih seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita ambil contoh saja ya teman-teman. Contoh dadu. Kemudian ketika dadu ini ke angka tangga, oke, 1, 2, 3, 4, maka kelompok kuning harus mengikuti tangga, naik ya teman-teman. Nah, naik ke sini, oke. Kemudian kita lihat sejauh ini papan skornya berapa. Kelompok A 0 poin, kelompok B 11 poin, kelompok C 0 poin. Kita lanjut ke permainan. Permainan ini sangat seru. Kemudian ketika kelompok 4 mendapatkan giliran, dia harus bergerak sesuai dengan dadunya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu.
dan lain-lain. Oke, untuk mempersingkat waktu kita taruh saja posisinya ya. Oke, taruh di sini. Taruh di sini. Oke teman-teman. Nah, kita lihat contoh di sini, pion putih berada di angka 24, berarti dia mendapatkan kado atau gift. Berarti di sini kelompok putih mendapatkan poin secara gratis yaitu sebanyak 2. Nah, kelompok putih. Oh ya, sebanyak 2. 1, 2. Nah, kemudian ketika kelompok putih ini memulai dadu, contoh dia mendapatkan dadu dengan jumlah 3. 1, 2, 3. Nah, berarti si putih ini kejebak. Dia harus turun lagi. Turunnya kemana? Ke angka 24. Di sini 24 ada kado, maka dia mendapatkan poin lagi sebanyak 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita beralih ke kelompok merah. Kelompok merah ketika dia melempar dadu dengan jumlah dadu 5, kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada pertanyaan yang mungkin bisa kelompok merah jawab. Kita buka pertanyaannya. Oke. Paman in English. Nah, paman in English adalah uncle. Oke. Jadi kelompok merah mendapatkan poin tambahan sebanyak 2 poin. Oke, setelah itu kelompok merah memulai lagi karena dia tadi dapat 6. Contoh, dia dapat angka berapapun 4, berarti dia otomatis lulus, tidak balik lagi ya. Oke, 1. Nah, berarti dia sudah lulus. Kelompok merah mendapatkan poin tambahan sebanyak 10 poin. Oke, kurang lebih permainannya seperti itu. Kita balik ke papan skor. Kelompok A mendapatkan poin sebanyak 12 poin. Kelompok B mendapatkan poin sebanyak 6 poin. Dan kelompok C sayang sekali dia tidak mendapatkan poin apa-apa. Dari perolehan skor di papan skor ini, maka kemenangnya dapat kita lihat bersama, yaitu kelompok merah. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu cara bermainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.